Jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah ini antusias dari Jidah, dari Ameh dan Hale ini banyak sekali yang bertanya Ustaz. Ini ada Ibu Sofi. Ibu Sofi, silakan Ibu Sofi ini terus. Yang ada, barusan bukan Ibu Sofi. Iya, Ibu Kebetulan sama Ustadz namanya. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Silakan. Ya. Ini ada Jidah Niroh juga nih, sudah dari tadi ngangkat tangan. Oke, boleh Sofi dulu Kak? Kemudian atau Kak Yo dulu? Boleh. Atau Kak Yo aja, silakan. Kak Yo dulu aja. Sofi dulu aja. Oke. Sofi silakan. Iya. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Saya mau bertanya Ustadz mengenai berdoa. Berdoa itu kadang-kadang ada yang berdoa sebentar gitu langsung sudah bisa dipenuhi sama Allah, tapi kadang-kadang kan masih ditunda. Nah, itu kalau kita sudah berdoa terus kita sudah bersabar, itu belum aja gitu ya dipenuhi, apakah doanya harus dirubah gitu mungkin, atau mungkin cara ikhtiarnya Ustadz? Siap. Itu saja mungkin Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah jamaah. Ya, bicara doa ini semuanya ingin doanya segera dikabulkan. Tapi pengalaman kita semua, ada doa kita yang cepat dikabulkannya, tapi ada permohonan kita yang bertahun-tahun, bahkan sampai hari ini belum dikabulkan. Masalahnya di mana? Yang pertama, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Itu janji Allah. Tugas kita adalah meminta. Namun ternyata ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Tentunya syarat yang pertama itu harus ikhlas. Benar-benar bergantung sama Allah. Kita lihat iblis itu berdoa minta sama Allah. Allah kabulkan doanya. Ketika dia minta supaya ditangguhkan umurnya sampai akhir masa, Allah tangguhkan. Cerita Allah tentang orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik ketika sedang berada di kapal laut yang diombang-ambingkan oleh ombak dan gelombang yang setinggi gunung, oleh badai yang menerpa. Apa yang terjadi sama mereka? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas, minta sama Allah. Hilang semua berhala-berhala. Hilang semua ketergantungan itu, Allah kabulkan doanya. Itu syaratnya. Yang kedua, jangan makan haram. Kadangkala masih ada makan haram. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesa? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Gimana hamba dikatakan tergesa-gesa? Ini hamba yang nama yang tergesa-gesa, dia itu berkata, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li. Aku udah berdoa Ustaz, udah 10 tahun, udah 12 tahun, udah 2 tahun, tapi kok kayaknya nggak dikabulin. Ini tergesa-gesa. Jadi ucapan itu adalah menunjukkan dia orang tergesa-gesa. Bayangin Nabi Zakaria berdoa minta Allah sejak menikah, orang itu kepingin punya anak. Wallahu alam tahun berapa, umur berapa Nabi Zakaria menikah. Kalau dia menikah umur 25 tahun. Beliau baru punya anak umur 100 tahun. Berdoanya berapa tahun? 75 tahun. Dan Nabi Zakaria selalu mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah merasa melarat dengan berdoa kepadamu. Dia terus berbaik sangka sama Allah. Jadi kita nggak boleh tergesa-gesa kalau berdoa. Kemudian kata Nabi SAW, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai, yang lupa. Kadang-kala dia doa pikirannya kemana? Allah nggak kabulkan.
Kemudian jawaban dari doa kita itu satu dari 3 hal. Ini yang banyak orang lalai. Dia pikir kalau minta anak sama Allah dikasih anak. Dia pikir kalau dia minta umpamanya mobil, Allah kasih mobil. Ternyata jawaban dari Allah itu satu dari 3 hal. Selama doanya tidak berisi dosa, tidak berisi memutuskan silaturahim. Satu dari 3 hal ini yang pertama. Yang dia pinta Allah kasih. Dia berdoa minta anak, Allah kasih anak. Walaupun bertahun-tahun tuh. Karena doa ini ibadah. Jadi sebenarnya kita bicara doa. Anak udah 2 tahun berdoa, berarti antum 2 tahun beribadah membaca itu. 10 tahun berdoa berarti antum beribadah kepada Allah. Menunjukkan kelemahan kita, kefakiran kita, kita minta sama Allah. Jadi yang pertama, yang diminta dikasih. Yang kedua, wa yusrafu anhu au yusrafu anhul azab. Dipalingkan dari azab atau dari bala yang akan menimpa dia yang setara dengan doanya. Dia minta anak, Allah nggak kasih anak, tapi Allah selamatkan dia dari bencana yang lebih besar dari itu atau sama dengan itu. Dia minta mobil, Allah nggak kasih mobil, sampai mati dia nggak punya mobil. Padahal dia minta mobil sama Allah. Tapi ternyata Allah sudah kabulkan doanya. Allah selamatkan dia dari ditabrak oleh mobil. Padahal kalau kita bicara, ada orang yang doa minta diselamatkan dari tabrak dari mobil. Ya Allah jangan sampai anak ketabrak mobil. Dia yang ada minta mobil. Tapi Allah tidak berikan mobil, namun Allah selamatkan dia dari tabrakan. Yang ketiga, au yuddakhar lahu fil akhirah. Dan ini yang lebih baik. Minta anak nggak dikasih anak. Dikasih apa? Dikasih pahala yang besar di akhirat. Jadi doa dia selama 10 tahun, 20 tahun itu dikumpulkan sama Allah sebagai pahala karena itu lebih dia butuhkan daripada di dunia. Maka ketika Nabi mengatakan hal itu, para sahabat mengatakan, "Idzan nukthir ya Rasul." Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa udah, kalau doa mesti dikabulin. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar. Allah akan kasih lebih banyak lagi. Maka jangan pernah putus asa ketika berdoa dan jangan pernah mengatakan, "Ana sudah lama berdoa wa Ustaz tapi belum dikabulin." Terus berdoa. Namanya orang minta, ya terus aja minta. Apalagi yang dipinta janji akan memberi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Makasih Ustadz.